saya suruh loh tukang pukul saya mukulin gitu loh. Jadi kalau misalnya kita kalau mau debat ngerocos itu nanti di debat terbuka aja. Nah, itu pun harus bergelar pendeta dan harus punya pengikut, artinya punya pengaruh, dan memang kalau cuma manusia awam ngapain kan gitu loh kan. Sudah harus punya sepak terjang. Kalau misalnya Juma atau Pak Sukoco kan memang pendebat senior. Maksud saya tuh Pak Budi Asali boleh, tapi kalau kayak si Karen kayak si ini kan cuma ngerocos di bawah terus katanya mau nemuin saya, mau cari rumah saya, kan lucu orang-orang seperti itu. Ya kan, tuh kita itu bukan di sini mau berantem, tapi kalau mau pukul-pukulan juga tukang pukul saya juga ada gitu loh. Jadi tukang pukul saya udah bilang, "Bang, kalau bagian pukul serahkan ke saya, Bang. Tugas Abang debat, nanti bagian pukulan saya." Dibilang gitu. Jadi makanya karena tolong nggak bisa kita di sini berdialog. Bukannya nggak bisa berantem, saya ini hamba Tuhan, nggak mungkin saya datang untuk berantem. Tapi semua orang yang kita kan bukan pendebat profesional. Kalaupun kita di sini tuh santai. Bentar Bang Santang, yang 10 nama itu coba tolong disebutin sama si Luga biar nggak jadi fitnah itu 10 pendeta yang masuk neraka itu loh, diklarifikasi. Ya iya kan saya bilang, Esra Soru kan ya kan satu link dengan Budi Asali kan. Esra Soru itu satu link, satu organisasi. Ternyata Budi Asali itu reform itu memang Seventong. Jadi memang bentar. Nih, biar tidak terjadi fitnah. Satu. Siapa satu? Ya Esra Soru, Budi Asali masuk. Seventong, Wali, MYM 4, Rudi Yohanes 5, Sofiatul dan kawan-kawan itu grup Protestan semuanya. Sofiatul, bom masuk. Ya masuk. Jadi kalau grup Protestan, Deking Adas masuk. Bambang Nursena. Bambang Nursena ini kan dia tidak pernah mau nyebut identitasnya supaya dia main di dua alam. Kadang-kadang dia khotbah di GBI, tapi kadang-kadang juga main di ortodok. Jadi dia memang sulit diterka dia, karena dia mau cari duit kan. Jadi dia makanya dia nggak pernah mau tampil debat terbuka karena takut diketok. Sebenarnya lo apa sih, ortodok atau makanya dia selalu halus dia mainnya. Jadi orang tuh kalau orang awam nggak bisa nangkap dia gitu. Jadi yang bisa nangkap saya itu kalau tidak dipertemukan dia akan tanya, kamu bisa aku nggak fitnah ya teman-teman ya, aku nggak fitnah. Lanjut. Terus begini, kalau misalnya seperti si Mindo, tolonglah di sini kalau di TikTok, karena ini kan bukan room saya kan. Kalau room saya nggak akan izinkan orang seperti dia masuk gitu. Tapi karena ini room Muslim, ya namanya juga. Saya pun nggak terlalu banyak ngomong sebenarnya sama dia, karena saya yang fokus saya kan ke Budi Asali, ya kan. Udah Budi Asali aja, jangan Anda jadi bertiga keroyokan kayak perempuan gitu, jangan. Kalau ngomong sekaligus bertiga kan juga kan, makanya saya turun karena moderator juga kan tidak bisa mengarahkan kan gitu. Jadi misalnya kalau lo mau lapor ke Niko silakan. Jangan framing Luga. Dari tadi Bang Handi sebagai moderator dia berusaha untuk, makanya saya bilang itu bahasnya di debat terbuka aja kan. Saya bilang saya mau tantang Budi Asali, itu aja diselesaikan dulu, jangan ngurus yang lain. Kalau di TikTok ini nggak ada yang bisa dipercaya di sini. Di TikTok itu kita nggak tahu kalau dia ini apa lonte, apa maling, kita nggak tahu. Iya kan, masa laki-laki lonte lo? Makanya iya, kita nggak tahu. Kalau misalnya Budi Asali kan sudah jelas dia memang pendebat, itu boleh diperhadapkan dengan saya. Tapi kalau cuma tiktoker kayak si Karen, kayak si Mindo, ini kan kita nggak tahu manusia ini siapa. Jangan-jangan dia ini anak setan, kita juga nggak tahu. Gitu loh. Coba. Jadi boleh ngomong. Suruh klarifikasi coba. Suruh ngomong. Nggak usah diklarifikasi, nanti diklarifikasinya pas nanti kopdar aja, jangan di sini. Nggak ada gunanya di sini ke klarifikasi. Nanti klarifikasinya di dunianya nyata aja. Mindo, ya Pak Mindo, ya. Kau bilang dulu Horas sama si Luga itu biar dingin sedikit lah. Iya, perlu dibawa ke rumah sakit jiwa ini. Loh, kok dibawa ke rumah sakit jiwa, Pak? Orang-orang kayak gini
Tuh kan omongannya sudah ya memang kalau kami itu kalau udah omongan kayak gini itu nggak usah diajak. Karena kenapa? Jatuhnya bikin emosi. Takutnya ntar dipukulin nangis. Ah, kau pukul-pukul ke preman aja kau Luga. Masa keras Ya lu? memang gue preman kok. Pukulan. Ya gue memang mantan preman. Ah, gimana? Gimana sih lo? Masa Gua itu mantan preman jadi nabi? Gua itu pendiri anak-anak jalanan itu pernah kumpul 1.000 orang sejabodetabek anak-anak jalanan. Si Roni Iblis tuh anak buah kami dulu. Tahun berapa? Tahun 2008 kami bikin persekutuan anak-anak jalanan di tanahnya Ciputra, itu di Karet itu. Ah, kau kacungnya doang di sana. Ada-ada aja lu. Tuh kan susah ngomong orang kayak gini. Nggak ada datanya, mana Tapi data? ganti yang lain aja lah. Apa anak jalan nama apa namanya? Kan data semua. Ngobrol itu Kami di Blok M, kau di mana? Kau di Bekasi kan? Saya di Blok M. Oke lah, kita ketemu di Blok M di pasar. Kapan aku ke sana? Datanglah kau. Nah, aku bulan depan bikin debat sama Ustadz Wafi di Pamulang. Kau datang. Aku nggak perlu debat-debat. Tunjukkanlah kekuatan kau di situ kan enak. Nggak ada gunanya debat-debat. Apa gunanya debat-debat? Nggak perlu kita dilihat orang hebat. Enggak, aku bikin acara debat, kau jadi penonton. Kau datang sebagai penonton, bukannya aku debat sama kau di punggung. Enak aja kau. Ngapain debat-debat? Nonton-nonton begitu. Debatmu nggak masuk orang waras. Jadi maksud kau cuma mau di TikTok aja ngoceh-ngoceh gitu? Ya bukan di TikTok, biar bertobat lah kau itu bang. Kasihan kau gitu loh. Iya, kau datang, makanya kan ku bilang jangan kau ngomong di TikTok. Kau datang, kapan kau datang ke sini? Biar ngomong dulu kau. Kapan? Besok kau mau datang? Terserah kau lah jam. Ya besok kau datang ya. Jam Di Villa Mindo, kalau Pamulang mau silakan datang kau nanti datang. Pak Mindo kalau mau datang ke Luga nanti sekalian bawa dokter ahli jiwa ya. Iya itu maksudnya pak. Ya udah nggak apa-apa, bawa aja. Tapi kayaknya Ngomong harus gentleman, harus bertanggung jawabkan omongannya. Jangan nanti setelah datang jadi beda pula omongan kau. ya udahlah. Jam berapa kau ada? Nah, besok kau datang Villa Pamulang, silakan kau datang ya. Jam berapa? Saya tunggu besok. Jam berapa? Jam 12 siang nggak apa-apa. Oke. Jam 12 siang besok aku temuin kau ya. Ya, ayo datang ya. Iya. Itu apa itu? Udah ya. Saya udah kasih jadwal, jangan lagi ngoceh-ngoceh. Iya. Jangan ngoceh-ngoceh di TikTok. Iya. Aku doakan. Kita ini ngoceh karena udah kenal. Kau kan belum kita kenal. Tuh, Nah, kita ini ngoceh Pak Mindo ini nih. udah ketemu. Pak Mindo lihat nih, ini Luga ini, lihat tuh. Itu videonya Luga itu. Lihat perutnya kayak celengan semar. Gak jelas pak. Gemuk doang kelihatan, mukanya gak kelihatan. Iya, perutnya doang yang kelihatan. Dia emang perut lebih panjang dia daripada anunya. Iya. Tuh. Gaya-gaya begitu. Ini tampangnya sih Ya tampang udah bos besok lah kau ini. datang. Tampang bos ini Pak Mindo. Ini Jangan Luga ini. ngoceh-ngoceh lagi. Ya, jangan ngoceh-ngoceh lagi. Iya bertobat lah kau lah. Kasihan gitu loh, bukan apa. Saya kasihan aja lihatnya. Enggak, kau datang besok. Kau besok datang, jangan bertobat gimana sih? Kau Oke, datang malah ngoceh-ngoceh. Oke lah. Udah ya. Sekarang Hmm. ganti topik. Bertobat lah kau ya. Silakan ada yang mau bertanya yang lain, silakan. Bulan depan gue bikin acara Bang debat Hadi lanjut Bang Hadi. Muslim. Mau Mungkin nanya Gus dulu Bang Wahdi, Luga. kalau enggak Mau nanya lu Bang Luga. Kapan nanya lagi. Aduh. Kapan lagi kau ke surga? Besok kau datang kan sudah aku kasih waktu buat kau. Aduh, ini anak sih. Kan mau nanya di sini. Nggak usah, jangan. Entar di sini jadi apa? Ya kapan Kita lagi ini kau ke ngobrol karena udah Kapan lagi kau ke ketemu. surga? Ada nggak jadwal ke surga? Ini udah ketakutan ya, udah disuruh datang malah udah takut dia. Iya besok aku datang. Aku mau nanya. Besok mah beda topik. Iya, makanya datang kau besok. Besok beda topik. Nggak usah nanya di sana. Besok aja aku ceritain lebih lengkap ya. Ini mah topik Besok aku receh ceritain ini. lebih lengkap. Ini topik receh. Kapan lagi kau ke surga? Itu doang. Bentar Nggak ada Pak yang Joni. tahu. Selamat sore Pak Joni.
Pak Joni Muslim apa Kristen? Kristen. Oh, Pak Joni Kristen. Pak Joni silakan mau bertanya, silakan. Saya mau Ini ada tanya, Nabi Kristen. saya tanya Lung Hot, iya, yang undang siapa ini mau besok ke Blok M. Ya, saya mau tanya, ya kan Muslim kan? Dia Kristen, Pak. Oh, Lugahon ini Kristen, nabi orang Kristen. Bukan nabi orang Kristen, Pak. Iralat. Enggak, nabi orang Kristen nggak ada lagi. Kalau di Enggak. Islam nggak punya nabi model kayak gini. Aduh, Iya, di Kristen juga nggak ada. Calekan Di sembah. Kristen juga nggak ada. Di Kristen nggak diakui itu, Pak. Ya terus dia agamanya apa kalau gitu? Nggak tahu. Makanya Iya kan gue udah bilang kalau di Kristen nggak diakuin kan sudah gue bilang debat terbuka aja atau lo datang ke markas kita. aku Jangan meralat, kayak perempuan bercongor-congor di sini. aku meralat, Pak. Omongannya Lontong. Pak, di Islam nggak ada nabi lagi, apalagi di Ini Kristen. bawel nih muncungnya si lontong ini. Bawel kali muncungnya. Disuruh datang ngasih ngoceh aja. Besok kau datang. Aku bukan ngomong sama kau, aku ngomong sama Pak Kian Santang. Di Islam nggak ada lagi nabi, apalagi di Kristen. Iya kan gue udah bilang nggak usah lo berdebat di sini kan gue udah bilang kita ini berdebat karena udah ketemu lo kan belum pernah ketemu. Aku nggak ngomong sama kamu. Kamu recehan. Aku meralat omongan Pak Kian Santang. Islam Oh. itu tidak ada lagi nabi, apalagi di Kristen. Oh jadi kau di GBI di Bekasi, GBI apa kau di Bekasi? Aku GBI ex Bekasi. Aku udah kasih tahu. Udah Siapa gembalanya? Gembalanya siapa? Kenal nggak kau sama Badikan Nabi Tukulu? Dia bukan pendeta. Ada aja kau. Istrinya guru di situ, istrinya guru. Istrinya guru, dia pendeta. Mana pendeta itu? Pendeta GBI Cikalima. Asal ngomong aja lu pendeta Oh, kali. jadi kau masih. Nah, udah besok kalau mau datanglah kau. Iya, aku meralat omongannya Pak Kian Santang. Kamu itu bukan nabi Kristen, makanya saya bilang nggak, kamu tuh gitu Pak. Jadi kalau dia mengaku nabi dia sendiri tuh. Di Iya Kristen nggak kau ada datang nabi besok lagi. tolol. Di Sudah Kristen- dibilang kau datang besok. Si goblok ini masih ngoceh aja kau. Aku nggak ngomong sama kau. Kau ngomong langsung, jangan di TikTok. Kau ngomong kita ini pendebat terbuka semuanya, bukan pendebat TikTok. Panggil pendeta kau besok. Ada nggak pendeta kau panggil? Assalamualaikum. Aku tadi meralat omongan Pak Kian. Iya ralat kau ngomongnya di depan kita, jangan ngomong di TikTok doang. Kita ini semua pendebat terbuka, bukan ngomong di TikTok. Berani ketemu kita ketemu. Gue datang ke Surabaya, gue tidur di pesantren, gue debat di markas orang, gue biasa aja. Gimana sih? Gue aja tidur sendiri loh, datang ke Graham Wallhab tidur lagi gue sebulan di situ. Debat gue di situ di kandang orang, nggak apa-apa tuh. Kenapa harus jangan mau? Nah orang kayak gitu provokator itu, jangan seperti itu. Gue aja kemarin datang diundang datang kok. Kenapa kita bikin event nggak boleh? Iya, tapi Nggak boleh pulangnya kayak gitu. musingin, minta ongkos, minta. Tapi gini loh ya. Saya bukan mendukung Luga. Luga lebih gentleman, berani berhadapan diskusi sama Muslim. Kemarin diskusi berdua sama Kores. Itu tadi videonya ada. Kalau kayak bom-bom, si Kiamat, Sob Katul, beraninya keluar-keluar doang. Diundang dengan honor 100 juta, nggak ada yang mau datang. Gitu ya. Jadi kalau Anda mengatakan, bukan bela Luga ya. Kalau Anda mengatakan Luga mata duitan, tanpa dibayar dia datang mau diskusi. Si bom-bom udah Sob Katul itu kita udah mau berikan dia bonus 100 juta. Mau datang debat terbuka. Nggak ada yang berani datang. Jadi dalam hal ini kami lebih mengapresiasi Luga. Tanpa dibayar pun dia berani datang. Itu fakta loh ya, ini fakta. Betul apa betul gak? Iya kan gue ini kan datang ya, datang. Ada nggak gue minta bayar?
Tapi kan kalau lo juga ngasih kan nggak gue tolak juga, itu gue anggap sebagai persahabatan gitu loh. Nggak dibayar Iya. pun misalnya gue Saya percaya. justru kalau gue ada Saya duit, lo saksinya. nggak ada duit gue bayar. Iya, saya saksinya. Luga pas datang dia Iya, nggak minta gitu. bayaran, tapi pas pulang maksa minta ongkos. Saya percaya ini. Enggak. Nah, Jangan dipahami. itu kan juga kan sebagai namanya juga kan kita ini kan berdialog kan bikin konten kan muka gue juga yang dipasang. Ya wajar lah maksudnya saling kita berbagi, tapi itu bukan suatu paksaan. Lo nggak ngasih juga nggak akan kok, akan tetap gue bikin berdebat. Misalnya nih besok si Handi bikin debat, Api yang bikin, Api yang pendananya, nggak apa-apa, lu silakan bikin gue debat sama Budi Asali. Sumbangannya ke lo juga nggak apa-apa. Bagi gue mah nggak mikirin soal duit. Tapi kalau gue juga bikin event, ya nggak ada salahnya kalau lo gue undang, gitu loh. Kita kan saling mengundang. Lo mengundang gue juga datang, mau berapa lo ajak? Oke, Bang Luga bisa lo hadirin para pendeta nggak? Untuk datang bisa, asal lo danain aja. Gue kan akan datang gitu kan. Ya gak ya? Yang penting perut kenyang aman. Jangan lo ngomong Usah dibayar gitu, nggak apa-apa. Jangan lo ngomong Udah gitu, cukup. Karena Bercanda itu jangan enggak, bercanda begitu. udah. Lo sebagai ustad, lo Bercanda jangan ditanggapi. terus. Bercanda. Gini lo ya. Iya. Saya ulang, diam. Saya bukan mendukung Luga, tapi saya lebih apresiasi Luga. Dia gentleman, berani. Karena memang Luga itu bebas orangnya. Berbeda dengan mereka ini mengatakan dirinya bisa bahasa Hebrew, bisa Yunani, menguasai sejarah, menguasai Bible dalam hal di lingkungannya sendiri. Giliran kita sering undang secara resmi. Ya, kami Api mengundang resmi kepada Sob Katul, pilih debater muslim. Kami kasih honor 100 juta. 100 juta lagi. Gak mau datang. 100 juta lagi. 100 juta. Gua aja diundang ada nggak? Misalnya justru ada yang ngasih cepet malah dijelek-jelekin lagi gua. Dia minta cepet sama gua, dia minta pulsa. Itu bayangin. Padahal Sopiatul yang bukan senior, lu berani bayar 100 juta. Padahal gua ya nggak dibayar, ngasih 100.000 pun harus betul. Tapi gua no problem karena Kalau gua tahu satu gua lagi, ini Tuhan. ini Nggak perlu tarif gua diam dulu gak? Tarif si kiamat kami kasih honor 200 juta kalau mau debat terbuka. Bom 100 juta. Ya, serius ini. Coba ada yang nggak bisa nggak fasilitasi si Bom? Debat sekarang terbuka. si Handi suruh gua debat terbuka, udah nggak dibayar, ngasih 100.000 pun diomongin, gua marah nggak? Enggak kan? Tuh si lu gak minta ongkos, harusnya lu bayar gua. Jangan lu bilang gua minta ongkos, kan lu kan gua kan pembicara debat. Artinya gua udah debat sama kan? Moko Ginta, gua udah debat sama semua, bahkan Menahem Ali gua undang, gua kasih 7 juta. Masih ingat gak? Udah cukup. Tanya Menahem Ali. Pernah nggak lu dikasih dulu 7 juta? Cukup. Iya, makanya. Artinya di sini adalah Gini, Bang. mohon maaf, Gini, bentar dulu, Bang. gini. Artinya di sini Luga masih berani debat terbuka sama Muslim dibanding pada orang-orang yang saya sebutkan tadi. Mereka semua pengecut. Itu intinya. Gini Bang, kalau kita kan berdebatkan agama karena saling tidak percaya tidak bakalan ketemu. Kalau Luga ini tadi, kenapa kita sangkal dia bilang dia rasul, dia nabi, mendoakan orang-orang sakit, itu yang kita sangkal Bang. Jadi di Kristen itu tidak ada lagi yang namanya nabi terakhir, tidak ada lagi rasul. Iya, kalau masalah gue udah bilang lu datang besok, lu datang besok. Jadi kalau dia berdebat wajar dia berdebat. Kalau lu bilang Wajar dia bisa berdebat dengan besok datang teman muslim. Karena kenapa? Pemahamannya hampir sama. Jadi kalau kita istilahnya berdebat misalkan mana? benar nggak aja kau ini ngomong. Framing napa Mindo? Mana, Bang? Framing kau. Hampir sama Bersama gimana? mananya? Samanya di mana? Samanya di mana? Saya itu sama Luka Maksud udah, gini, sorry. puluhan Samanya di mana? Ngomong, jangan sembarangan kau ngomong. Bukan, sorry aku ralat, sorry. Nah, Maksud gitu saya dong. samanya kenapa dia berani? Ntar dulu Bang, jangan marah-marah ya. Kenapa dia berani? Samanya dia kan mengaku rasul. Terus? Dia mengaku rasul. Jadi apa yang dia ngototkan itu di dalam diri Samanya itu, gimana? Itu dia perdebatkan gitu loh. Jadi kalau Iya, teman samanya muslim di juga, mana? contohnya sama. Emang Anda ada dengan orang teman mengaku muslim, rasul? Anda kan
Enggak, bukan di Rasulnya. Maksudku, kenapa samanya teman-teman Muslim harus percaya dengan kitabnya, harus mempertahankan kitabnya. Dia juga begitu. Jadi tidak bisa ketemunya kalau saya bilang tadi. Begini loh, ntar lu Bang. Ya, ini bukan berbicara. Ntar dulu Bang. Ini belum berbicara kepada materi topik yang akan kita debatkan. Pertama adalah orang yang mengklaim dirinya ya menguasai Bible, menguasai malah mengacak-acak hadis, mengacak-acak Al-Quran. Kami undang dengan bonus, dengan honor yang begitu tinggi. Enggak ada yang berani datang. Intinya. Oh, itu mah udah. Kalau itu kan artinya kan udah mungkin gini Bang, kalau saya tidak ke sana larinya. Jadi kenapa mungkin mereka berkata seperti itu ya tidak ada datanya di mereka kan gitu. Itu aja simpelnya. Jadi makanya saya bilang ya simpelnya gini loh. Udah kita berikan bonus transportasi gratis, akomodasi gratis. Semuanya pulang dengan selamat tanpa cacat apapun gitu ya. Membawa amplop. Ya saya sebutkan tadi itu. Kalau kiamat 200 juta, Sopkatul 100 juta, bom 100 juta. Gitu loh. Di Jakarta kami siapkan tempat, kami berikan tiket. Gak ada yang berani. Lu kami datang tanpa diiming-imingi apapun. Gitu loh. Luga kan dia berprinsip dengan prinsipnya dia sendiri tadi, makanya saya bilang artinya kalau kita ya itu teman-teman lo harusnya teman-teman lo itu yang diundang dikasih 100 juta itu dulu yang lo khotbahin, jangan lo khotbahin gua, bodoh. Lu lah yang dikhotbahin karena kamu sesat. Gak salah bahasa begitulah Luga yang enak aja. Jadi gini Bang Mindo saya kasih tahu. Kenapa Luga itu berani ketika diundang? Karena Luga ini nggak menghujat dia. Dia itu hanya mempertahankan kepercayaannya itu yang menurut saya halu. Itu nggak masalah, itu urusan dia. Yang penting tidak menghujat. Nah, kenapa orang-orang yang dijanjikan 100 juta, 200 juta itu tidak berani? Karena dia penghujat. Aku ditangkap, padahal sudah dijamin nggak ditangkap. Nongol aja. Nggak berani. Itu tadi saya bilang kan bedanya dengan Luga itu kan urusan mereka. Makanya tadi saya bilang teman-teman Muslim sama kayak Luga itu mempertahankan yang di dia. Teman Muslim juga mempertahankan kitab Anda. Kok sama sih? Gitu. Sama pula lagi. Jadi kalau abang bilang tadi si C untuk berdebat karena mereka menyalahpahami Al-Quran, ya kan harus diperdebatkan lah. Kenapa? Mana datanya? Kalau Luga kan nggak ada datanya. Luga nggak pernah membahas Al-Quran karena dia nggak ngerti Al-Quran. Iya, gitu loh. Itu saya bilang tadi Bang. Jadi dia tidak mengerti Al-Quran. Abang mengerti Al-Quran. Ya dia salah. Ya, sebentar ya. Kalau lo bilang gua tidak mengerti Al-Quran itu salah besar, karena di dalam perdebatan itu kita juga harus tahu kalau misalnya Muhammad gua nggak tahu dia bangkit atau tidak, itu kan ada di Al-Quran. Dari mana gue bisa? Kita harus menguasai Al-Quran, tetapi kita juga harus menguasai Alkitab. Tetapi jangan sifatnya mengejek. Ya kan, gue tanya, apakah Nabi Anda bisa bangkit dari antara orang mati? Itu kan Al-Quran. Tapi nggak perlu lo mengejek seperti bikin ejekan. Nah itu yang memang ya gue juga nggak suka kalau berdebat diejek-ejek. Tuhan gue sama. Kalaupun gue nggak suka diejek-ejek silakan aja. Yesus memang bukan Tuhan Bang, utusan, mana buktinya? Ya kasih tahu datanya. Gitu loh. Nah saran gue begini, kalau lo memang sudah berani nantang gue, silakan datang di acara setiap debat terbuka. Ya, nanti ada kopdar, lo datang, lo ngomong di tengah-tengah di situ. Jadi biar enak, karena kita ini kelasnya debat terbuka. Kalau lo berani nyolek gue, berarti lo harus siap di debat terbuka. Kalau enggak nanti pala lo gue banting pakai kursi. Lo harus bertanggungjawabkan omongan lo. Rusak kursi orang lah. Ya. Iya, harus berani ngomong di umum. Artinya harus berani ngomong di dunia nyata. Lo ngomong, lu gak bukan nabi, lo ngomong depan gua. Luga, fasilitasi saya sama Erben Luga, debat ketemu langsung. Apa? Sama Erben. Dianya nggak mau. Dianya kagak mau. Gua udah King Hades aja gua SMS diblokir gua sama King Hades.
Gimana Erben, bosnya aja Jacking ada saja, gue SMS gak mau, apalagi si Erben. Cuma kan gue udah bilang si Erben itu cucunguk. Itu ini bukan membela Luga lagi ya. Luga itu gentleman. Kalau dia sudah mengakui dirinya pernah keliru, pernah salah, dia minta maaf terbuka. Mohon maaf ya, saudaraku Muslim, tadi saya keseleo lidah, saya mohon dimaafkan. Terbuka dia, gitu loh. Kita Muslim pemaaf kok, tapi mereka yang kita undang ini gitu dengan honor yang begitu tinggi, angkuh, sombong, gitu loh. Tapi debat terbuka dia nggak mau. Kalau udah dijanjikan surga. Minta tolong nih. Bang Andi, bentar. Halo. Kira-kira Erben itu berani debat kayak Luga enggak tanpa buka Bible? Luga itu kalau debat nggak buka Bible loh. Saya tahu sendiri loh. Kira-kira berani nggak Luga itu debat sama saya tanpa buka Bible? Iya, kenapa Bang bisa Mindo? menunjuk ayat Bible. Berani nggak ya kira-kira? Izin turun Bang. Saya mau iya, ada Bang. gereja ya. Izin turun ya. Iya, Pak Mindo, makasih. Nanti kita DM. turun lah kau, ngerecokin aja kau kesini. Bentar Bang Mindo. Bentar Bang Mindo, nanti kita ketemu aja Bang Mindo, kita ngobrol ngopi bareng ya. Boleh Bang. Aku Kita kan dekat loh. Pak Mindo di IG, saya di app. Ajak dia. Oke. Aku soalnya jarang online Bang. Jadi Saya juga di Mutiara Gading Timur Bang. Saya di sekolahan itu di Blok B. Gimana? Mutiara Gading Timur Bang. Pas Anda turun dari atas, ada bambu turun, belok kanan udah. Rumah saya dekat situ. Oh gitu. Oke. Oke, siap. Oke. Sorry Bang ya. Ini aku soalnya udah telat dikit ini. Oke, makasih banyak semuanya. Ya, sorry kalau ada kata-kata yang salah, ya mau dimaafin. Kalaupun belum minal aidin wal faizin. Sorry ya, oke. Bang Luga mana lebaran minal aidin wal faizin? Ada aja. Kalaupun belum kan gitu, Bang. Cukup. Kalaupun belum kan gitu tadi kan. Kalaupun belum, Iya. belum ya kan. Ya, kita kan harus saling memaafkan. Oke. Makasih banyak semuanya Bang Kian Santang, semuanya Bang Elang Laut semuanya. Siap. Ya, satu hal buat Bang Luga, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Terima kasih. Datang kau, jangan ngomong di situ kau. Kalau nanti kau nggak datang, nanti kau yang ku jemput. Iya. Oke. Makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bukan Ngomong langsung di depan aku kau. Kebalik. Oke. Udah cukup. Ngomong gua bukan nabi di depan gua. Waalaikum. Oke. Kalau ngomong bukan nabi di depan gua kan enak. Ya udah cukup ya, karena ini masuki maghrib. Ya kita tutup dulu. Saya bukan mendukung Luga, tapi saya sedikit dulu ya. Ya. Biar gua luruskan dulu ya. Iya. Biar gua luruskan ya. Gua nggak suka orang ngomongnya di TikTok. Kalau ngomong di TikTok tuh bisa bersilat lidah, ya kan, bisa teriak-teriak, bisa apa. Tapi kalau memang dia mau mengatakan gue bukan nabi, gue nabi palsu, silakan ketemu. Gue juga siap. Jadi nanti ngomong depan gue langsung aja. Ya tapi cukup gak waktu mepet? Saya tanya lu gak, kenapa orang-orang yang saya sebutkan tadi gak cukup gak? Kenapa orang-orang yang saya sebutkan tadi dengan honor yang begitu tinggi, menurut Anda kenapa mereka takut debat terbuka? Kan gue udah bilang mereka tuh bukan hamba Tuhan. Kalau lo nawarin 100 juta, pertama duit mereka juga lebih banyak. Kalau masalah duit mereka kekurangan. Yang mereka takutkan adalah takut dibunuh, takut dipersekusi. Kenapa mereka takut dipersekusi? Mereka tidak cerdik. Loh, gua itu tiap hari ketemu lo, kenapa nggak lo tiap hari persekusi gua aja? Kenapa? Gue mau rencana mau 1000 kali lagi ketemu. Nah, kesempatan buat 1000 kali persekusi. Ya silahkan kalau memang mau mempersekusi gue. Kalau memang ada poin-poin yang memang harus dipersekusi. Buktinya kami nggak bisa ngapa-ngapain. Lu bersahabat. Nah iya, makanya jadi orang kan Yesus bilang cerdiklah seperti ular tapi tulus. Jangan cuma cerdik tapi licik. Kita boleh cerdik tapi tulus juga. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Bukan itu jawabannya saya tanya. Kenapa gitu mereka takut datang untuk debat terbuka? Satu, nggak ada Roh Kudus. Memang Roh Kudus membuat, kalau nggak ada Roh Kudus ya memang kan di sisa iblis itu jawabannya. Mereka. Jawabannya adalah Parno duluan, karena nggak bisa ya, apa-apanya. Ya karena mereka kan tidak dipimpin Roh Kudus kan. Akhirnya mereka kan ngasal kan.
main tembak sana tembak sini, nggak ada kasih, nggak ada menghormati orang. Kalau kita kan berdebat, ya artinya ya kita berdebat argumen aja. Yesus bukan Tuhan, mana ayatnya, gini mujizat begini, itu aja berdebat, nggak usah harus oh Yesus lo begini, Nabi lo, nggak perlu juga. Gua nggak ada untungnya juga gua gitu-gituin orang. Enggak, si Bom itu orang kiri. Coba lihat kemarin gua debat sama Kores. Enggak. Si Bom itu kiri. Ketika gua debat sama Kores, seru nggak gua debat kemarin sama Kores? Seru banget kan? Itu aja udah sangat sulit banget gitu loh. Apalagi lo, nah tapi kalau lo ngomongin Islamologi kan ujung-ujungnya kan nggak seru gitu loh. Bagi gue juga nggak seru sih debat-debat apa Islamologi gitu, nggak seru. Ya udah lu nggak mewakili dirimu, saya minta pendapat. Bom itu kere, mana ada duitnya banyak, apalagi si amat kere yang itu ya. Jadi ada donaturnya, dianya kere, tapi kan donatur kan ada bangsa-bangsa nyumbang sejuta. Oke lah, nggak mau duit. Kenapa dia nggak datang mempertontonkan bahwa dia hebat? Ya karena dia bukan hebat kan. Begini loh, setiap pendebat itu ada levelnya. Ada level daerah, ada sekda, ada level provinsi, ada level nasional, ada level dunia. Kalau gue ini udah kelasnya udah level dunia, nggak ada lagi yang gue takutin lagi kecuali King of King. Ya mau maghrib, intinya kami Muslim tidak pernah main hakim sendiri ya. Saya sudah buktikan beberapa kali. Saya ketemu penghujat namanya si Kendi, kami nggak main hakim sendiri. Kami beberapa ketemu penghujat, kami serahkan kepada penegakan hukum. Jadi nggak usah takut ketemu Muslim. Saya sedikit Bang Handi, ini menarik juga ya. Tadi bilang Luga itu banyak donaturnya, Rodi Yohanes, Bom. Kenapa donatur itu nggak ngasih ke Luga? Luga kan udah debater tingkat dunia, malah ke debater tingkat RT ngasihnya. Begini, salah kasih dia. Kalau lo mau lihat, sebentar gini, kalau mau dibilang-bilang ya, donaturnya mereka itu sama gue tuh sebenarnya lebih hebatan gue. Kenapa? Di mana-mana pendana itu lebih senang mendanai orang yang bisa ketemu langsung daripada orang yang main TikTok. Karena pengaruh orang ketemu langsung itu lebih besar daripada pengaruh orang main TikTok. Nah, kalau orang cuma main TikTok, nggak berani debat terbuka, itu jatuhnya uang receh. Tapi kalau orang debat terbuka, orang-orang di sana tuh udah siap-siap mengucurkan dana. Makanya beberapa konglomerat udah ngomong sama gua. Tapi gini, Luga, selama ini yang ngasih ke lu banyakan dari Muslim apa banyakan dari Kristen sendiri? Sekarang begini, kalau orang Muslim ngasih gua juga berhak gua nerima. Karena kenapa? Karena video gua dijadiin duit, dikontenin. Gua punya hak. Kecuali gua nggak ngomong apa-apa, lalu gua minta banyakan dari Muslim apa banyakan dari orang Kristen? Ya karena lo juga mengontenin gua. Siapa suruh lo ngontenin gua? Ya, kalau lo nggak ngontenin gua, akan gua minta duit dari lo. Ditanya kayak gitu udah. Ya udah Kak. Ya karena kan gue juga mengharapkan gini loh, wilayah-wilayah gue invasi wajib juga memberikan upeti sama gue. Namanya kan udah gue jajah wilayah jajahan gue. Misalnya kalian kan wilayah jajahan gue. Ya udah cukup. Yang penting Luga lebih berani debat terbuka dibanding mereka. Mereka hanya pengecut, beraninya menghujat di belakang layar. Itu fakta. Sekarang juga Handi, apa lo nggak capek ketika lo mau bikin event debat terbuka nggak ada yang mau datang dari Kristennya? Apa lo nggak sedih? Ya makanya kita kalau cuma di TikTok. Makanya kata kasarnya Andi, gue tanya kata kasarnya di TikTok. Sesemangatnya orang ngasih koin berapa sih? Ya kan? Atau ngasih sumbangan di TikTok ya? Itu menurut gua debat terbuka itu 10 kali lebih besar atau 100 kali lebih besar dananya daripada debat di TikTok.